Tidak menyala nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Kita lanjutkan kembali hadis-hadis dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran di bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan tilawatul Quran dan keutamaan orang-orang yang memikul atau membawa Al-Quran. Hadis yang ketiga, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis yang berasal dari Abi Musa Al-Asy'ari. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hadwalah laysa laha rih wa ta'muha murr. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an seperti buah jeruk manis, al-utrujjah. Utrujjah itu disebut terjemahannya adalah jeruk manis, atau bahasa ilmiahnya jeruk sitrun. Jeruk sitrun atau citrus medica. Ini namanya citrus medica atau buah jeruk sitrun. Jeruk sitrun ini jeruk yang sangat manis dan baunya harum. Ya, baunya harum. Rihuha tayyib, baunya harum, wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga enak.
Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau dan rasanya manis. Itu yang kedua ya. Jadi orang yang beriman yang tidak pernah baca Quran atau yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak berbau, tapi rasanya manis. Yang ketiga, wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur. Dan perumpamaan orang yang munafik dan baca Al-Qur'an. Ya, dia munafik tapi masih baca Al-Qur'an. Seperti bunga raihanah. Seperti bunga raihanah. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Harum baunya, tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah Hanzalah. Hanzalah itu adalah diterjemahkan buah pria atau paria, sayur paria, ya. Sayur pare, bahasa Jawanya pare, bahasa kita paria. Tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi manusia itu menjadi 4 kelompok. Ya, dalam hadis ini Rasulullah membagi manusia menjadi 4 kelompok. Ya. Tapi sebelum 4 kelompok itu kita bahas, ya, kita berkenalan dulu dengan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, ya, Abu Musa al-Ash'ari bernama Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hudar bin Harb. At-Tamimi al-Ash'ari. Ini namanya Abdullah bin Qais. Dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Nama beliau Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hudar bin Harb At-Tamimi al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dalam buku ini Al-Imam An-Nawawi memberikan terjemahan singkat, namanya Abdullah bin Qais mansub ila al-Ash'ar jaddul qabilah. Kenapa beliau disebut al-Ash'ari? Karena kakek beliau yang yang membuat kabilah namanya Ash'ar. Ya, namanya al-Ash'ar. Jadi al-Ash'ar ini kakeknya Abu Musa al-Ash'ari yang menjadi tokoh yang membentuk kabilah al-Ash'ar dan tempatnya itu di negeri Yaman. Jadi beliau ini asalnya dari Yaman. Ya. Walaupun ada At-Tamiminya juga. At-Tamimi itu dari Al-Hijaz. Ya. Nah, mungkin dulu nenek moyangnya pindah ke Yaman, ya, kemudian membentuk kabilah, dan kabilahnya disebut dengan kabilah Al-Ash'ar, ya. Karena tokoh utamanya atau kakek beliau yang atau nenek moyang beliau yang membentuk kabilah itu namanya Al-Ash'ar.
Nah, ini Abu Musa al-Asy'ari, dan beliau adalah tokoh besar dalam sejarah Islam. Ya. Beliau ini masuk Islam di Mekah, ya, sebelum hijrah ke Habasyah. Jadi termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk ke dalam kelompok as-sabiquna al-awwalun. Ya, karena beliau hijrah ke Habasyah di gelombang pertama, ya, bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian tidak lama, seperti yang kita sebutkan dalam sejarah, ada isu bahwa Nabi SAW di Mekah itu sudah aman. Ya. Maka beliau pun pulang ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah kondisi malah lebih buruk. Akhirnya beliau pulang ulang ke Habasyah. Ya, jadi beliau hijrah ke Habasyah 2 kali. Ya, hijrah ke Habasyah dua kali. Ya. Kemudian setelah hijrah ke Madinah Rasulullah SAW, ya, beliau nanti hijrah ke Madinah itu setelah perang Khaybar. Ya, jadi beliau lama di Habasyah, ya. Kemudian mendengar Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, maka beliau pun menyusul hijrah ke Madinah, namun sudah lama. Ya. Beliau kemudian berpindah bersama keluarganya ke Madinah setelah perang Khaybar. Dan beliau juga orang yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk kembali ke Yaman, ke negeri beliau, untuk berdakwah. Ya. Bersama siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Ya. Banyak kisah-kisah menarik tentang Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam Syiar A'lamun Nubala. Kita baca beberapa yang disebutkan. Salah satu keutamaan beliau dalam As-Sahihain dari Abi Burdah. Abi Burdah ini adalah anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa. Apa doanya Nabi SAW? Beliau mengatakan, Allahumma ghfir li Abdillah bin Qais dzambahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya, jadi ini salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais dosa-dosanya, dan masukkanlah dia pada hari kiamat mudkhalan karima, di tempat yang mulia. Ya, jadi beliau mendapatkan berkah doa Nabi SAW, ya, sehingga beliau termasuk orang yang diberikan kabar gembira, ya, bahwa beliau akan masuk syurganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi karena banyak para sahabat yang diberikan kabar gembira masuk syurga oleh Nabi SAW, ya, yang terkenal itu Al-Ashratul Mubasysyirina bil Jannah. 10 orang yang diberikan busyra atau kabar gembira masuk surga. Tapi apakah cuma 10 itu? Para ulama mengatakan tidak, lebih dari 10. Ya, salah satunya Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa yang 10 itu terkenal?
Karena yang 10 itu disebutkan dalam hadis yang sama. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan seterusnya sampai yang ke-10 itu. Ya, itu disebutkan dalam satu hadis yang sama. Kemudian hadis-hadis yang lain juga banyak yang menunjukkan para sahabat ada yang disebutkan namanya, seperti istri-istri Nabi, putra dan putri Nabi. Nah, itu masuk surga semua. Ya. Cucu Nabi Hasan dan Husain disebutkan juga bahwa dia adalah penghulu pemuda, mereka berdua penghulu pemuda surga. Ya. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis Al-Asyratul Mubasysyirin bil Jannah. Tapi cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain itu disebutkan oleh hadis yang khusus tentang mereka bahwa mereka akan masuk surga. Ya, begitu juga Sayyidah Fatimah. Ya. Nah, kalau Ali disebutkan dalam Al-Asyratul Mubasysyirin bil Jannah. Ya. Dan juga ini Abi Musa Al-Asy'ari juga disebutkan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau mendapatkan tempat yang mulia di hari kiamat. Kalau tempat yang mulia di hari kiamat itu kan surga. Ya. Karena di hari kiamat itu tempat orang cuma 2. Ya. Kalau tidak surga ya neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tempat cuma 2. Surga, neraka. Jadi kalau Nabi mengatakan beliau didoakan masuk ke tempat yang mulia, maka artinya surga. Kemudian waqad ista'malahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzan ala Zabid wa Adan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan beliau dan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Zabid. Zabid ini di Yaman dan juga Adan. Adan sampai sekarang namanya Adan. Kalau Zabid namanya sampai sekarang juga Zabid. Tidak ada para ulama yang punya nisbah Az-Zabidi. Ya. Az-Zabidi berarti orang asalnya dari Yaman, dari Zabid. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau dipercayakan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Kufah. Dan juga di Basrah. Jadi beliau sempat menjadi gubernur pada masa Umar bin Khattab. Kemudian nanti pada masa Utsman bin Affan beliau diganti. Beliau disebutkan wa qadima layali fath Khaibar wa Ghaza wa jahada ma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamala anhu ilman katsira. Ya, jadi beliau tiba di Madinah pada malam perang Khaibar, di malam hari di perang Khaibar, dan beliau langsung Ghaza, dan beliau langsung ikut perang. Ya, jadi Khaibar ini adalah perang beliau yang pertama. Wa jahada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hamala anhu ilman katsira. Dan beliau membawa ilmunya Rasulullah, dan ilmu yang beliau bawa sangat banyak. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau ini keutamaannya selain punya ilmu yang banyak, beliau juga seorang qari. Ya. Jadi orang yang punya pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan mana hadisnya tadi? Innahu utiya mizmaran, yang disebutkan dalam sebuah riwayat pada malam hari, di suatu malam ada orang yang salat malam. Disebutkan dalam dari Ibnu Buraidah an abihi,
Ya. Qala ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila masjid wa ana ala babil masjid. Dari Buraidah, ya. Jadi Buraidah ini salah seorang sahabat Nabi. Buraidah radhiyallahu taala mengatakan, pada suatu malam saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan saya berada di pintu masjid. Fa akhadha bi yadayya fa adkhalani al-masjida fa idza rajulun yusalli yad'u yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka Allah bi anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi Buraidah radhiyallahu taala mengatakan Rasulullah datang ke masjid dan saya masih di pintu. Dan Rasulullah mengambil tanganku dan membawaku masuk. Jadi mengajak Buraidah masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid ada seorang laki-laki. Ya, tidak dikenal siapa laki-laki itu karena masjid Rasulullah zaman dulu tidak seterang sekarang. Ya. Dan laki-laki itu berdoa. Ya. Apa doanya? Ya Allah, aku bermohon kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Engkau, Antal Ahad As-Samad. Ya. Engkau adalah yang Maha Esa dan As-Samad, ya, yang Maha bergantung, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan engkau tidak ada yang serupa denganmu sesuatu pun. Maka Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allahu bismihil a'zam alladzi su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar doa Abu Musa al-Asy'ari itu, beliau mengatakan kepada Buraidah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laki-laki ini telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang paling agung. Ya. Alladzi idza su'ila bihi a'ta. Yaitu yang nama itu apabila digunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi. Dan apabila digunakan untuk berdoa atau dijadikan wasilah, maksudnya dalam doa. Ya, karena itu dibolehkan kita berwasilah dalam doa kita dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, wasilah yang disebutkan wasilah yang masyru'ah, ya, wasilah yang disyariatkan itu diantaranya adalah dengan sebelum doa kita ucapkan, kita awali dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam doa ini, di mana Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, annaka antallah wa asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah mengatakan, kalau orang menggunakan kalimat itu untuk mengawali doanya, maka permohonan orang itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Idza su'ila bihi a'ta. Kalau ada orang meminta dengan nama-nama itu, maka Allah akan memberikannya. Dan apabila ada orang berdoa dengan nama-nama tersebut, ajab. Allah akan mengijabah doanya. Wa idza rajulun yaqra. Dan setelah berdoa itu, laki-laki itu, kata Buraidah, dia pun membaca Al-Quran. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad u'tiya hadza mizmaran min mazamiri ali Dawud. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, mendengar bacaannya Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa bacaannya sangat indah. Ya. Rasulullah mengatakan, ini orang ini laqad u'tiya mizmaran. Orang ini sudah diberikan oleh Allah anugerah berupa mizmar.
Ya. Mizmar itu apa? Mizmaran min mazamiri ali Dawud. Suara yang sangat indah, ya, seperti suara ali Dawud, keluarga Nabi Dawud. Ini Nabi Dawud itu diberikan kekhususan, ya, suara beliau sangat indah. Jadi ketika membaca Zabur, beliau baca dengan suara yang sangat indah. Makanya disebut mizmar. Ya. Maka Buraidah mengatakan, "Ya Rasulullah, ukhbiruhu." Ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan sama orang itu kalau dia sudah mendapatkan anugerah yang begitu indah itu, berupa suara yang indah itu? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Fa akhbartuhu faqala li la tazalu li sadiqan wa idza huwa Abu Musa. Ya. Maka ketika Rasulullah mengizinkan saya untuk memberitahukan anugerah itu, anugerah berupa suara yang indah ketika membaca Al-Quran, maka saya pun pergi memberitahukan orang tersebut, dan dia mengatakan, la tazalu li sadiqan. Engkau memang sahabatku yang baik. Ya. Fa idza huwa Abu Musa. Ternyata dia Abu Musa. Jadi dari belakang mereka tidak tahu apakah itu Abu Musa atau bukan. Ya, karena kan mungkin di tempat gelap dia membaca Al-Quran, ya, dia berdoa membaca Al-Quran di tempat yang tidak terlalu terang, jadi tidak ditanda. Ya, tidak ditanda oleh Buraidah, dan juga tidak ditanda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Buraidah mengabarkan kepada beliau tentang karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya itu, maka beliau pun mengatakan, memang kamu adalah sahabatku yang baik, karena engkau memberikan kepadaku berita yang sangat membahagiakan. Ya. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW suatu saat di malam hari berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini juga. Dan sampai di rumah Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran. Dan bacaannya sangat indah. Ya, suaranya bagus, bacaannya indah. Ya. Maka Rasulullah bersama Aisyah pun berhenti. Ya. Mereka berhenti situ mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Lama. Sampai Abu Musa selesai membaca, baru Rasulullah bersama Aisyah kemudian pulang. Ya. Maka keesokan harinya Rasulullah menyebutkan bahwa tadi malam saya dengan Aisyah mendengarkan mendengarkan bacaan. Ya. Maka Abu Musa mengatakan, andaikan saya tahu Rasulullah mendengar bacaanku, la habbartuhu tahbiran. Ya. Dia bilang, kalau saya tahu Rasulullah dengar sampai bacaan, maka saya akan kasih indah lagi. Ya. La habbartuhu tahbiran. Saya akan memperindah lagi dengan suara yang seindah-indahnya. Ya. Artinya beliau ini memang Masya Allah, ya, suaranya bagus. Ya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummahatul Mukminin, ya, istri-istri Nabi SAW itu suka mendengar suaranya Abu Musa al-Asy'ari ketika mengaji. Ya. Jadi mereka, Ummahatul Mukminin, itu sering pergi sembunyi-sembunyi, ya. Tidak diketahui oleh Abu Musa al-Asy'ari, sering pergi ke rumah beliau ketika beliau sedang mengaji, ya, sedang membaca Al-Quran. Ya. Disebutkan dalam hadis dari Anas, anna Abu Musa qara'a lailatan. Faqumna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'na li qira'atihi. Falamma asbaha ukhbira bidzalika. Faqala law alimtu la habbartu tahbiran wa la syawwaqtu tashwiqan. Ya, jadi Anas bin Malik mengatakan, suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran pada satu malam, maka istri-istri Nabi pun pergi, ya, pergi mendengarkan, ya, yastami'na li qiraatihi. Mereka pergi mendengarkan qiraatnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya.
Maka ketika sudah pagi, beliau dikasih tahu bahwa tadi malam Ummahatul Mukminin pergi mendengarkan bacaanmu. Ya. Maka dia mengatakan, lau alimtu lahabbartu tahbiran wala syawwaqtu tashwiqan. Ya. Kalau saya tahu kalau Ummahatul Mukminin sedang mendengarkan saya punya bacaan tadi malam, saya akan kasih indah lagi. Dan saya la syawwaqtu tashwiqan. Saya akan membuat tasywiq itu artinya membuat orang rindu. Ya. Saya akan membaca dengan bacaan yang membuat orang rindu. Ya. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu taala pernah ditanya tentang beberapa orang sahabat. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Amash an Abil Bukhturi, ataina Aliyan fas'alnahu an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abil Bukhturi mengatakan, kami suatu saat pergi menemui Ali bin Abi Thalib dan kami bertanya kepada beliau tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali mengatakan, an ayyihim tas'alunani. Ya. Tentang sahabat Nabi yang mana yang kalian tanya sama saya? Karena sahabat Nabi kan banyak. Jadi mana yang kalian mau tanya ini? Ya. Qulna Ani bin Mas'ud. Ya. Maka Abu Butri mengatakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Maka Ali mengatakan ilmul Qur'ani was sunnah. Ya. Atau alamul Qur'ani was sunnah. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah beliau itu alim Al-Qur'an dan alim sunnah. Jadi seorang ulama. Jadi kalau kalian tanya tentang Abdullah bin Mas'ud, maka ciri khasnya beliau adalah orang yang alim tentang Al-Quran dan alim tentang hadis. Intah. Jadi tidak ada lagi yang bisa diungkapkan ya, selain itu. Jadi kalau orang sudah alim Quran, alim sunnah, terus apa lagi? Ya. Itu yang paling utama sudah. Ya. Itu keutamaan yang paling utama. Beliau alim Quran, alim sunnah. Ya. Kemudian Tsumma intaha wa kafa bi ilman. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa wa kafa bi ilman, dan itu ilmu yang Masya Allah. Tidak ada lagi yang menandinginya. Qulna Abu Musa. Bagaimana kalau Abu Musa? Ya. Kemudian Ali mengatakan sabagha fil ilmi sibghatan thumma kharaja minhu. Ya. Beliau itu mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Sabagha fil ilmi. Ya. Dia mencelupkan diri dalam ilmu. Dia celupkan dirinya dalam ilmu. Sibghatan. Thumma kharaja minhu. Kemudian setelah dia celupkan dirinya dalam ilmu, dia keluar sudah penuh dengan ilmu. Jadi sifat-sifatnya itu identik dengan keilmuan. Karena dia sudah tersibghah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari. Qulna Hudzaifah. Bagaimana kalau Hudzaifah? Ali mengatakan a'lamu ashabi Muhammadin bil munafiqin. Ya, kalau Hudzaifah ini dia punya keutamaan atau kelebihannya, kata Ali bin Abi Thalib, orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang orang-orang munafik. Ya, karena Hudzaifah dikenal dengan sirru Rasulullah, ya, pemegang rahasianya Rasulullah. Qalu Salman, kalau Salman Al-Farisi bagaimana? Beliau mengatakan adrakal ilmal awal wal ilmal akhir. Bahrun la yudraku qa'ruhu wa huwa minna ahlul bait. Ya, Salman Al-Farisi, kata Ali bin Abi Thalib, dia mendapatkan ilmu orang yang dulu dan ilmu orang yang kemudian. Artinya dia, karena Salman Al-Farisi kan dari Persia, yang dengan sejarahnya itu dari Persia dia pergi ke Syam dan lain sebagainya. Dia belajar tentang agama Yahudi, dia belajar tentang agama Nasrani. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dia mengetahui ilmu orang-orang dulu. Artinya ilmu para nabi yang dulu dia tahu. Kemudian dia juga mengetahui ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahrun la yudraku qa'ruhu. Dia ibarat lautan yang
tidak pernah dilihat dan tidak pernah, yang tidak akan bisa didapatkan dia punya kedalaman. Ya. Jadi Salman Al-Farisi seorang alim. Wa huwa minna ahlul bait. Ya. Dan Salman disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Salman adalah termasuk ahlul bait. Wa qalu Abu Dzar. Ya. Bagaimana kalau Abu Dzar? Beliau mengatakan wa ilman ujiza'an. Ya. Kalau Abu Dzar ini dia memahami ilmu yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ya. Fasu'ila an nafsihi. Kalau Anda, Ali bin Abi Thalib, kalau Ali bin Abi Thalib bagaimana? Beliau mengatakan, kuntu idza su'iltu a'taitu wa idza sukittu ibtadaitu. Ya. Kalau saya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya diminta, saya kasih. Ya. Tapi kalau orang diam, saya akan memulai. Gitu. Jadi beliau tidak mensifati dirinya sebagai seorang alim. Ini tentu tawadhu. Ya. Bentuk tawadhu. Sahabat-sahabat Nabi yang tadi yang disebutkan, mulai dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, itu semuanya ditanyakan, beliau sifati sahabat-sahabat Nabi itu dengan orang-orang ulama alim semua. Ya. Bahkan ilmu mereka tidak bisa ditandingi. Ya. Tapi ditanya tentang dirinya, beliau tidak mensifati dirinya dengan alim, tidak. Beliau mengatakan kalau diminta saya kasih. Ya. Itu ibarat yang menunjukkan ketawaduan. Ya. Dia tidak bilang, apalagi saya. Nah, tidak bilang begitu dia. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ilmu Rasulullah SAW itu pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat, walaupun riwayatnya disebut riwayat yang lemah. Ya. Wa aliyun babuhu. Ya, itu disebutkan. Tapi beliau tidak menyombongkan diri. Padahal beliau adalah orang yang pertama masuk Islam. Ali itu kan termasuk 4 orang yang pertama masuk Islam. Selain Khadijah, Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib orang yang pertama masuk Islam. 4 orang yang pertama masuk Islam. Dan orang yang pertama dari kalangan remaja. Anak-anak dan remaja. Jadi Khadijah mewakili wanita yang dewasa, Abu Bakar mewakili pria dewasa, Zaid bin Harithah mewakili pemuda, kemudian Ali bin Abi Thalib mewakili anak-anak dan remaja. Ya, itu disebutkan oleh para ulama. Begitu cara melihat 4 orang yang pertama masuk Islam. Tentu orang yang pertama masuk Islam ya orang yang paling paham tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang paling banyak melihat wahyu Allah bagaimana diturunkan kepada Nabi SAW. Tetapi beliau ketika ditanya, beliau tidak membanggakan diri. Ya. Nah, ini bentuk tawadhu. Ya. Sementara beliau memuji sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan semuanya dipuji dengan keilmuannya. Ya, jadi Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah, ya, Ibnu Yaman, Salman Al-Farisi, semuanya dipuji dengan keilmuannya. Ya. Jadi para ulama semua. Ya. Namun Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang beliau tidak mengatakan saya juga salah satu di antara mereka atau tidak. Ya, tapi dia memberikan jawaban yang lain. Idza su'iltu a'taitu. Kalau saya ditanya, saya jawab. Ya. Kalau saya dimintai pendapat, saya kasih. Ya. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Nah, itu menunjukkan beliau juga sangat paham. Ya. Karena kalau orang yang ditanya tapi dia tidak tahu, kan tidak mungkin dia jawab. Ya. Jadi orang yang ditanya dan dia menjawab, berarti dia sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Artinya dia sudah mengetahui ilmunya. Maka beliau katakan demikian. Tapi itu adalah salah satu bentuk ketawaduan. Ya. Kemudian berkata Al-Aswad bin Yazid, qala lam ara bil Kufah a'lam min Ali wa Abi Musa. Ya. Al-Aswad bin Yazid mengatakan, saya tidak mengetahui di Kufah itu orang yang lebih alim dari 2 orang. Ali dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Berkata Imam Asy-Sya'bi, yu'khadul ilmu an sittah.
Umar wa Abdullah wa Zaid yushbihu ilmuhum ba'duhu ba'dan. Ya. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, ilmu diambil dari 4 orang, dari 6 orang. Jadi ilmu syariat ini diambil dari 6 orang. Dan 6 orang ini ilmunya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Pertama, Umar, Abdullah, dan Zaid. Ya. Umar, Abdullah, dan Zaid. Yushbihu ilmuhum ba'duhu ba'dan. Ya. Jadi Umar, Abdullah, dan Zaid. Jadi ini ilmunya yushbih. Ya. Menyerupai, saling serupa, atau mirip mereka punya ilmu. Kemudian 3 orang yang kedua, Ali wa Ubay wa Abu Musa. Yushbihu ilmuhum ba'duhum ba'da. Yaqtabisu ba'duhum min ba'din. Jadi kelompok yang pertama dari 6 orang, Umar, Abdullah, dan Zaid. Kelompok yang kedua, Ali, Ubay, dan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi 3 orang yang pertama itu ilmunya mirip-mirip. Yushbihu ba'duhum